قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa duduk kembali dalam majelis ilmu kali ini, dan kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama pembahasan akidah dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kemudian yang kedua kita lanjut dengan pembahasan fikih dari matan Al-Ghaya wa Taqrib dengan syarah dari kitab At-Tadzhib karya Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha. Baik, kita lihat kelanjutan dari Syarh Sunnah. Kali ini pembahasan terakhir tentang masalah takdir. Ya, kita kaji tentang masalah takdir yang terakhir. Pada kesempatan sebelumnya kita telah lihat ada dua macam iradah, yaitu ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi, namun belum tentu Allah cintai. Sedangkan iradah syar'iyah itu belum tentu terjadi, namun kalau terjadi itulah yang Allah cintai. Contoh misalnya, ada yang beriman, ada yang kafir. Itu pasti ada, termasuk dalam iradah kauniyah. Fir'aun itu kafir, masuk dalam iradah kauniyah. Namun apakah itu Allah cintai? Tidak. Kemudian iradah syariah, contoh misalnya Abu Bakar itu beriman. Abu Bakar beriman terjadi atau tidak terjadi? Berarti iradah kauniyah ada di situ. Namun kalau kita lihat lagi dari iradah syariah, Abu Bakar beriman. Beriman Allah cintai ataukah tidak? Allah cintai. Berarti iradah syariah juga ada. Berarti ada iradah kauniyah dan ada iradah syariah. Nah, sekarang kita lihat masih perkataan terakhir dari Imam Al-Muzani tentang takdir. Ada dua bahasan, ada tiga bahasan nantinya. Manusia punya pilihan. Kemudian ada beriman kepada takdir, tidaklah menafikan melakukan sebab, bermaksiat beralasan dengan takdir, tambah dua pembahasan tentang hikmah diciptakannya iblis dan hikmah musibah itu datang. Baik, silakan dibaca. Akidah dari Imam Al-Muzani, memahami takdir serial 6. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an khalaqal khalqa bi masyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Makhluk tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan, juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkannya dari maksiat. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Baik, sekarang lihat dari pembahasan ini juga kita dapat simpulkan manusia itu punya pilihan dan bukan dipaksa oleh takdir. Dibaca. Manusia punya pilihan. Masih menjelaskan perkataan Imam Al-Muzani, makhluk tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan, juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkannya dari maksiat. Maksud perkataan di atas adalah manusia tidak bisa mendapatkan kebaikan atau tidak bisa lepas dari kejelekan kecuali apa yang telah Allah kehendaki untuk kita. Namun hal ini bukan maksudnya adalah kita mengatakan selama Allah takdirkan pada ketaatan maka kita memuji Allah atas nikmat tersebut. Lalu jika Allah takdirkan kita berbuat maksiat,
kenapa Allah mau menghisab hukum kita. Tidak seperti itu maksudnya. Yang dimaksud adalah Allah Maha tahu apa yang kita pilih. Tetap kita punya ikhtiar atau pilihan untuk berbuat. Kita mengambil dan kita tinggalkan. Semua atas dasar pilihan kita. Jadi kita dihisab karena pilihan kita sendiri. Nah, lihat. Bahasan ini untuk pelengkap dari pembahasan takdir. Boleh jadi ada yang memahami takdir dikira Allah itu memaksa. Jadi takdir ini sudah ada nih. Jadi dia berbuat, dia lakukan A, lakukan B, dia pilih A, pilih B, sudah. Ini Allah maksa dia. Maka dari perkataan Imam Al-Muzani kita dapat simpulkan manusia tetap punya pilihan. Jadi tidak bisa kita katakan kalau untuk yang baik sudah kita puji Allah, ini benar. Lalu dia bantah nantinya, terus ngapain Allah itu menyiksa saya? Padahal Allah juga maksa saya dalam takdir ini. Maka ditekankan di sini tidak seperti itu maksudnya. Tetap manusia punya ikhtiar atau pilihan, sedangkan Allah itu Maha tahu. Allah mau tahu tentang takdir kita. Jadi sini kalimatnya, Allah Maha tahu apa yang kita pilih. Karena tidak bisa ilmu Allah itu datang belakangan setelah kita pilih dulu. Itu menunjukkan kelemahan ilmu Allah berarti. Gak boleh kita nyatakan seperti itu. Kita berbuat baru Allah tahu, gak boleh. Ilmu Allah harus ada sebelumnya. Berarti apa yang kita pilih? Ini kita pilih A atau pilih B, Allah tahu nih kamu pilih apa. Namun kamu pilih atas pilihanmu sendiri. Allah tidak maksa. Dan ini natural terjadi pada kita. Kita itu memilih, gak dipaksa memang. Kita mau berbuat apa? Saya mau ngaji, mau datang ke masjid, mau berjamaah atau tidak? Ya pilihan saya. Kita tidak mungkin katakan, wah Allah maksa saya nih datang ke pengajian nih. Wah sebenarnya saya itu mau pergi jalan-jalan dulu gitu. Wah gak bisa. Kamu nggak bisa bilang Allah maksa kamu duduk di sini, nggak bisa. Pilihan. Maka kalau kesimpulannya itu pilihan, ya sudah berarti kita milih untuk baik, ya berarti kita akan dapat balasan untuk itu. Kita memilih untuk berbuat jelek, nah itu dihisab di situ berarti. Maka pembahasan ini penting ada, manusia itu punya pilihan, biar nantinya ya adil kalau seseorang itu dihukum. Kalau seandainya semua itu dipaksa, ya berarti sudah nggak usah ada surga neraka lagi. Iya kan? Semua sudah serba paksaan kan? Kalau kita masuk neraka berarti kita mengatakan Allah zalim nih. Wong saya dipaksa kok. Namun kalau ini atas pilihan kita, berarti pas ini pilihan kita milih jalan seperti itu, ya sudah, pantas dapat hukuman seperti itu pula. Maka nanti ada hukuman. Nanti hukuman di akhirat berlaku, hukuman di dunia berlaku. Misalnya hukuman had. Polisi nangkap dia itu, dia habis nyolong sendal misalnya. Kalau nggak nyolong sendal, nyolong apa? Nyolong duit lah. Ya. Kotak infak masjid dia ambil. Ya. Kalau kita pakai pembahasan ini, itu atas pilihan sendiri, berarti apa? Polisi nangkap dia, benar atau enggak? Polisi nangkap, iya. Kenapa? Oh itu pilihanmu kan nyolong tadi kan. Namun coba kalau dia katakan takdir itu paksaan, coba. Dia jawabnya apa? Oh Pak, nggak bisa tangkap saya dong Pak. Uang ini sudah jadi takdir. Saya begini jadi takdir ini Pak. Bapak mungkin kurang dalami masalah takdir. Wah, dia bapak lagi polisinya itu. Udah muter-muter lagi polisinya bingung juga kalau nggak ngaji. Oh iya ya. Ya berarti orang situ lagi aku nangkap. Kalau polisi orang ngaji ya kayak gini dikerjain nanti. Dan kalau polisinya ngaji lagi, wah dia bantah lagi. Oh iya, betul itu. Memang takdir. Saya nangkap kamu juga, sudah jadi takdirnya. Selesai kan berarti. Intinya tetap ada pilihan kan. Ya sudah berarti ditangkap ini kan pilihanmu. Adil. Bukan paksaan. Kalau dipaksa ya sudah nggak ada hukuman memang. Innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wastukriyu alaihi. Allah itu maafkan
Yaitu maafkan kesalahan-kesalahan ketika ada yang berbuat salah itu saat lupa, saat keliru, saat dipaksa. Ya sudah, semuanya serba pemaafan berarti. Kalau maksudnya bukan seperti itu, ini bukan dipaksa, memang atas pilihan kita sendiri untuk takdir. Contoh lihat di sini, misalnya kita ini milih sendiri nih. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Basmul. Misalnya manusia ingin melakukan ketaatan, ia bertekad ingin bangun malam, ia sudah melakukan persiapan dengan baik, namun tiba-tiba ketika ia ingin bangun, ia sakit dan tak kuat untuk bangun malam karena kecapean dan butuh istirahat. Orang seperti ini telah dicatat oleh Allah mengenai niatnya. Nah, niatnya dicatat. Niat apa? Bangun malam. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Sudah punya tekad atau belum? Sudah. Ini bukan planning ya. Ini bukan kayak jenengan pasang schedule dalam sehari ini, jam 3 ini, jam 4 ini, jam 5 ini, bukan. Kalau schedule enak sekali, pahala tiap hari, bikin schedule aja. Ini sudah punya tekad, makanya tadi kalimatnya ini azam. Nah, kalau bahasa Arabnya itu azam, bukan sekedar niat. Bukan sekedar planning gitu lah. Bahasanya kayak gitu, bukan sekedar pasang schedule. Kalau pasang schedule 1 minggu sudah buat ini, saya mau ngaji ini ya kan? Dapat pahala semua itu schedule-nya itu. Ini sudah punya tekad. Nah, dia mau bangun malam, tiba-tiba jatuh sakit. Kebiasaannya ada. Dapat pahala enggak? Dapat. Dicatat itu karena pilihannya. Iya kan? Karena pilihannya. Dicatat. Belum sempat padahal. Ini baru niat tekad. Belum kesampaian beramal. Ya, baru azam. Belum sempat untuk melakukan, sudah punya usaha ini. Saya bangun malam berarti saya tidur di awal malam. Nah, kalau saya tidur jam 1 ya nggak bisa bangun misalnya. Dia tidur jam 9, lakukan sebab dia. Ya. Kalau dia lakukan sebab seperti itu, nggak kesampaian karena letih, capek, mungkin sakit, padahal sudah punya kebiasaan, dicatat itu pahala baginya. Coba lihat sebaliknya. Sebaliknya, ada yang ingin berbuat maksiat dan sudah bertekad untuk itu, namun tiba-tiba ia tidak bisa melakukannya. Ia tetap dicatat melakukan maksiat tersebut walaupun belum melakukannya karena ia sudah punya niat yang kuat. Nah, sudah punya niat yang kuat. Misalnya, rokok haram aja ya? Haram aja ya? Masih ada tawar-tawar lagi dengan saya? Enggak kan? Ya, haram. Pas akhir bulan, nggak bisa beli rokok. Ya kan? Ini kalau ada uang ini beli ini. Nah, mau beli, ya Allah, besok saya makan apa? Mungkin besok lebih parah daripada sekedar tempe aja. Ya sudahlah, saya nggak merokok. Misalnya dia bilang. Ya. Punya tekad nggak? Iya. Tekadnya apa? Saya tetap kok merokok kata dia. Namun pas ketika itu apa? Akhir bulan. Kiriman belum ada, daripada saya nyolong ya sudah saya berhenti rokok saja sementara. Nah, datang awal bulan, merokok lagi enggak dia? Merokok lagi. Dicatat maksiat enggak itu? Sudah tobat apa belum itu? Tobat atau kere di situ? Hah? Sudah tobat? Belum. Catat enggak masih jadi perokok di situ? Masih. Kamu tetap jadi perokok. Belum tobat kan? Belum. Terus tobatnya bagaimana kalau gitu? Ya bukan hanya di akhir bulan saja, sejak awal bulan dia sudah tahu ini masalah ini, saya tinggalkan rokok ini aja lah. Dia tahu itu salah, dia tinggalkan. Bukan karena nggak bisa, karena memang nggak mampu di situ. Kalau dia ketika itu mampu, yaitu punya uang, wah dia maksiat. Nah ini contohnya seperti itu, dicatat. Ya, dicatat tentang ya tekadnya tadi. Masih dianggap karena sudah punya usaha di situ. Ya, karena dia sudah punya usaha, dicatat tentang tekadnya tersebut. Kalau dia sampai berbuat tambah lagi. Namun ini baru tekadnya saja. Namun ada yang dia sudah berniat seperti ini namun terhalangi dikarenakan dia takut kepada Allah. Seperti kisah yang 3 orang yang tertutup dalam gua, salah satunya itu punya amalan adalah dia berdoa pada Allah, ya Allah, dulu saya pernah ingin menzinai seorang wanita, yaitu masih sepupu saya. Dia butuh uang dan ketika itu saya mau berikan dia uang asalkan dia bercinta dengan saya.
Kemudian ketika mau bercinta dengan laki-laki ini, perempuan ini katakan takutlah kepada Allah. Sontak ketika itu dia tinggalkan perempuan tadi, padahal dia sudah serahkan uang juga, dia tinggalkan hartanya tadi. Dia tinggalkan karena takut pada Allah. Ini baru pahala di sini. Nggak jadi kan? Nggak jadi dapat pahala dia di situ. Satu kebaikan dicatat untuknya, yaitu dia tinggalkan maksiat karena Allah, bukan karena nggak mampu. Namun dia tinggalkan karena Allah. Maka dia gunakan ini untuk amalan. Saat doa dia sebut amalan ini, ya Allah jika ini memang amal soleh, bukakanlah pintu goa ini. Terbuka pintu goa tadi. Ya, dengan doa 3 orang tersebut secara lebih lengkap. Nah, terus yang berikutnya lagi. Dalil-dalil yang menunjukkan manusia punya pilihan seperti dalam ayat, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Lihat, siapa yang berkehendak? Kita. Berarti manusia punya pilihan. Barang siapa yang menghendaki. Siapa yang berkehendak? Ya manusia. Manusia tentukan pilihan. Saya pilih jalan A, saya pilih jalan B. Saya mau ibadah, saya enggak mau ibadah. Kalau dia pilih jalan yang baik, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dia pilih jalan yang baik, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Terus dalil berikutnya lagi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu adalah ladang kalian. Nah, lihat di sini dalilnya, fa'tu harsakum, maka datangilah, berarti lakukan sebab, ada usaha. Tanah tempat bercocok tanammu, diperintahkan untuk datangi istri, menggauli istri, berarti disuruh lakukan sebab. Ya, nggak bisa dia dapat hasil kalau tidak lakukan sebab ini. Kalau sebab ini ada, ya, berarti dia lakukan sebab yang dibolehkan. Berarti dia punya pilihan karena dia datangi itu, ada pilihannya. Ada pilihannya, ada keinginannya. Terus dalil berikutnya lagi Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, lihat, sesuai dengan kesanggupan kita. Berarti kita punya usaha. Namun usaha kita nanti sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah kita tidak mampu sholat berdiri, ya sudah, beralih jadi duduk. Ya, ini sesuai dengan kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus Al-Kahfi 29. Faman syaa'a fayu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaknya ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Baik. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan dia beriman, yang mau kafir silakan dia kafir. Namun di sini ingat, ayat ini bukan jadi pilihan, mau beriman ya terserah, mau kafir terserah. Artinya semuanya dibebaskan kayak gitu, enggak. Yang beriman nanti dapat balasan, yang kafir nanti dapat balasan pula. Ada lanjutannya, enggak berhenti sampai di situ. Ini bukan berarti membebaskan semua orang untuk bebas milih agama apapun. Bebas milih keyakinan apapun. Mau beriman terserah, kamu tidak beriman, tidak masuk Islam juga enggak apa-apa. Enggak ada kalimat seperti ini di sini. Ini lagi membicarakan ada yang mau beriman ya silakan, nanti dia dapat balasannya juga, yang mau kafir silakan, dia dapat balasannya pula. Ini bukan jadi dalil untuk bebas dalam memilih agama, bukan. Karena jadikan dalil orang-orang liberal untuk ya dianggap supaya bisa toleran lah dengan yang lainnya, itu bawa dalil ini. Sudah, kamu nggak apa-apa, saya sebut kamu kafir ya nggak masalah, yang penting kamu itu baik. Ada diskusi baru-baru ini ya, tentang ayat ini dia bawa salah dalam pahami. Ayat ini nggak berhenti sampai kalimat kita bebaskan orang untuk milik keyakinan masing-masing, bukan. Tetap yang benar ya jalan yang telah Allah tunjukkan, yaitu Islam. Ayat ini tetap ancaman bagi orang yang tidak mau masuk Islam, berarti dia beriman selamat dia. Namun kalau dia kafir, tunggu balasannya. Dia kalau beriman selamat, namun kalau dia kafir, tunggu balasannya.
Kenapa orang kafir disebut kafir? Kafir itu artinya dia tutupi hatinya untuk beriman. Ya, terhijab hatinya untuk beriman. Sehingga sulit untuk menerima kebenaran, sulit menerima Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, sulit menerima ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ya, namun ini jadi dalil ada yang beriman itu atas pilihannya, ada yang kafir juga atas pilihannya. Masing-masing punya pilihan. Berarti ada yang berbuat baik itu pilihannya, ada yang berbuat jelek juga itu pilihannya. Nah, lihat lagi bahasan berikutnya, beriman kepada takdir tidaklah menafikan melakukan sebab. Beriman pada takdir tidaklah menafikan melakukan sebab. Dalilnya adalah firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di sini lihat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jika telah ditunaikan salat, yaitu salat apa di sini? Salat Jumat. Ini karena membicarakan tentang sholat Jumat, maka siyak atau teks ayat ini, konteks ayat ini lagi membicarakan sholat Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Maka hendaklah kalian menyebar di muka bumi. Di sini kata perintah fantashiru ini dalam bahasa Arab itu fi'il amr. Kata kerja perintah. Namun kata kerja perintah di sini bukan bermakna wajib. Menyebar di muka bumi ini nanti kembali ke hukum asal. Sebelum sholat kan kita boleh berdagang, hukum asalnya boleh. Maka kata perintah ini beralih ke hukum asalnya sebelumnya. Yaitu berarti kalau berdagang itu boleh, menyebar di muka bumi itu boleh. Berarti setelah sholat Jumat perintahnya jadi boleh juga. Karena ketika sholat Jumat dijalankan, tidak boleh melakukan aktivitas jual beli. Ini berlaku bagi orang yang dikenakan hukum wajib sholat Jumat. Berarti siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti laki-laki berdagang sama laki-laki, batal jual belinya. Namun kalau perempuan dengan perempuan tidak termasuk dalam perintah tadi. Nah, sebelum sholat dibolehkan ketika sholat Jumat, ya, dilarang ketika setelah selesai sholat Jumat dibolehkan lagi. Maka hukumnya boleh. Maka menyebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Karunia Allah itu kita dapati ketika keluar dari masjid. Sama seperti kita baca doa keluar masjid. Apa? Allahumma ftahli abwaba fadli. Iya kan pakai kata fadli kan? Kalau masuk apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau keluar pakai fadli, karuniamu. Jadi di luar masjid kita cari karunia Allah. Namun kalau dalam masjid kita cari rahmat Allah, yaitu ampunannya dalam masjid. Cari rezeki di luar. Wazkurullaha katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, zikir yang banyak dimaksudkan adalah ketika kita merutinkan zikir-zikir yang ini biasa diulang tiap hari. Zikir sesuai dengan aktivitas kita. Misalnya zikir pagi, zikir petang, zikir masuk kamar mandi, zikir keluar kamar mandi, zikir masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun, tidur. Nah, itu namanya memperbanyak zikir di situ. Memperbanyak zikir ini bukan berarti kita khususkan tempat tertentu untuk zikir gitu dengan kelompok, dengan dikomandoi, bukan. Nabi SAW tidak pernah khususkan seperti itu. Beliau keadaannya apa? Beliau zikir keadaannya seperti itu. Beliau sambil berbaring ya sudah zikirnya sambil berbaring berarti. Beliau dalam keadaan berjalan ya berarti zikirnya sambil berjalan. Beliau dalam keadaan berkendaraan maka zikirnya di atas kendaraan tadi. Terus la'allakum tuflihun, supaya kamu itu beruntung. Maka lihat, dia suruh lakukan sebab. Cari rizki setelah sholat Jumat. Enggak pasrah saja. Ustadz saya nongkrong di masjid aja lah, saya zikir aja lah, biarlah nanti rizki nanti turun sendiri.
Dia cuma nongkrong di masjid saja, bukan nongkrong, zikir dia, zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus. Namun nggak kerja. Apa ini disebut orang beriman pada takdir dengan benar atau dia disebut tawakal? Enggak. Orang yang beriman kepada takdir dengan benar sehingga tawakalnya itu benar, berarti dia lakukan sebab. Karena tawakal itu punya dua rukun. Tawakal itu punya dua rukun. Satu, melakukan sebab atau usaha. Dua, pasrah kepada Allah. Satu apa? Melakukan sebab. Sebab ada dulu. Terus pasrah pada Allah. Sudah usaha nih. Walaupun mungkin usahanya sistem SKS misalnya. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Yang penting kan bisa ujian ya kan. Itu kan kalian. Ini kan bisa selesai. Yang penting besok bisa ujian. Terserah. Ada sebab. Jangan cuma pasrah aja. Sudahlah saya pasrah aja pada Allah. Sudahlah Allah yang tentukan nasib saya. Ya sudah nasibmu ya sudah. Ada tawakal itu sebab dulu. Lakukan dulu sebab. Bukan pasrah saya. Sudahlah saya ngaji aja. Biar besok aja. Gampang itu besok. Saya pasrah aja. Masa saya ngaji Allah nggak tolong? Iya, kamu nggak lakukan sebab, gimana mau ditolong? Sebab dulu. Walaupun kadang kita lakukan sebab pas-pasan gitu. Mungkin yang belajar full gitu. 12 jam dia belajar. Kita cuma belajar 2 jam aja. Ternyata 2 jam itu yang keluar. Yang belajar 8 jam belum keluar-keluar juga. Bisa kan? Allah punya ketentuan sendiri untuk orang-orang yang Allah tolong nantinya. Gak mungkin Allah buat susah. Kita lakukan sebab semampu kita. Ya yakin ini paling yang sulit yang saya pelajari aja yang sulit ini. Kalau yang itu sudah nggak usah saya baca. Dia belajar cuma 2 jam. Allah mudahkan tadi yang 2 jam tadi belajar. Bisa. Terus lagi Al-Baqarah 197. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, disuruh berbekal. Bekal yang terbaik adalah takwa. Ada usaha, ada sebab. Mau jalan menuju surga mudah, takwa ini dia siapkan dulu sebagai bekal. Terus yang ketiga, Ghafir ayat 60. Surat Ghafir nama lainnya surat apa? Surat apa? Al-Mu'min. Dicari di Mushaf itu Al-Mu'min. Nama lainnya surat Ghafir. Biar tahu, jangan bilang wah ini surat baru lagi nih kok saya sampai saat ini belum temukan. Ya kurang ngaji, makanya ngaji yang benar. Apa tadi nama lain surat Ghafir? Al-Mu'min. Jadi biasakan nanti ada nama surat lain lagi. Oh, ini namanya ini. Kadang Al-Lahab itu di beberapa mushaf tulis Al-Masad. Ya, Al-Lahab itu Al-Masad. Fi jidiha hablum mim masad, pakai kalimat terakhir dinamakan al-masad. Jadi cuma tulis al-masad saja. Wah ini al-masad apa lagi? Nah, sudah tahu sumbernya dari surat Al-Lahab, maka pakai al-masad. Ghafir, kenapa ghafir? Ghafiri dzambi. Ya, dalam ayat surat Al-Mu'min tadi ada kalimat ghafiri dzambi, maka namanya surat Ghafir. Nah, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah lihat, disuruh berdoa, lakukan sebab berarti kan. Urusannya mau mudah, dia doa dulu pada Allah. Dia lakukan sebab dulu. Dia sudah lakukan usaha-usaha, sebab-sebab, ini mau belajar. Namun dia tambah lagi dengan doa. Nah, doa ini juga bagian dari sebab. Allah suruh itu untuk berdoa. Maka beriman kepada takdir tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab. Terus bermaksiat lalu beralasan dengan takdir. Nah ini yang tadi sempat kita singgung. Boleh nggak ada yang bermaksiat lantas beralasan dengan takdir Allah? Dibaca. Bermaksiat lalu beralasan dengan takdir. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, tidak boleh beralasan dengan takdir untuk maksiat. Jika dibolehkan, tentu semua yang bunuh diri beralasan dengan takdir ilahi. Begitu pula mencuri dan melakukan kerusakan lainnya, semua bisa beralasan dengan takdir. Nah, untuk orang yang melakukan maksiat, mencuri, berzina, berjudi, semua beralasan dengan takdir. Nah, terus ada keterangan lagi di bawahnya.
Di antara alasan lainnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ham. Beliau berkata, takdir adalah rahasia ilahi. Kita sebagai makhluk hanya bisa mengetahuinya setelah takdir itu terrealisasi, dan itu diketahui setelah manusia mengalami yang terjadi di masa lampau. Itu sama saja ia tidak mengimani takdir dengan benar. Oleh karenanya, jika ada yang berargumen atas maksiatnya bahwasannya itu adalah takdir ilahi, itu alasan yang keliru. Karena sama saja ia mengklaim mengetahui yang gaib, padahal perkara gaib hanya diketahui oleh Allah. Walhasil, argumen sebenarnya membuat kontradiksi dan tidak boleh seorang berargumen dengan sesuatu yang ia tidak ketahui. Syekh Muhammad Al-Hamad juga berkata, Syekh Muhammad Al-Ham juga berkata, seandainya maksiat boleh dilakukan lantaran itu sudah jadi takdir, maka itu sama saja menafikan berbagai syariat atau hukum Islam. Nah, sama saja menafikan berbagai hukum Islam. Hukum potong tangan gak ada lagi, hukum rajam gak ada lagi, hukum cambuk gak ada lagi, karena semuanya beralasan dengan takdir. Gak ada lagi hakim, gak ada lagi qadhi yang bisa memutuskan, karena semua beralasan dengan takdir. Hukum dunia nanti berlaku seperti itu, di akhirat juga dia bisa beralasan seperti tadi. Nah, banyak pertanyaan lagi selanjutnya kaitannya dengan takdir. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa biar kita hidup tenang-tenang aja gitu, gak ada iblis lah di muka bumi. Sekarang kita lihat apa hikmahnya diciptakannya iblis. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Hamad ya tentang hikmah ini. Ada 6 di sini disebutkan. Pertama, hikmah diciptakannya iblis. Pertama, untuk menunjukkan kalau Allah mampu menciptakan sesuatu yang berlawanan. Allah mampu menciptakan Jibril yang merupakan sebaik-baiknya makhluk, maka demikian pula Allah mampu menciptakan iblis yang merupakan sejelek-jeleknya makhluk. Allah mampu menciptakan sesuatu yang berlawanan. Ada malam, ada siang. Ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Berlawanan. Tidak sama. Ada panas, ada dingin. Maka kalau ada makhluk baik seperti Jibril yang taat pada Allah, nah dibuat lawannya. Untuk menunjukkan kuasanya Allah. Allah mencipta dengan kekuasaan yang luar biasa. Jadi tidak hanya menciptakan satu sifat saja, namun ada sifat yang berlawanan dengan itu. Ini alasan pertama. Kemudian yang kedua. Kedua, supaya tingkat kehambaan manusia semakin sempurna dengan berjuang melawan iblis dan kroni-kroninya. Nah, dengan berjuang melawan iblis, imannya tambah kuat. Ya. Makin ada lawan, makin enjoy kita itu bermain. Gak ada lawan, coba gimana? Ya main sepak bola aja. Gimana kalau nggak ada lawan? Ini kamu dari gawang ini nih, sebelah sini. Terus tendang sana itu, masuk coba. Dengan adanya lawan 11. Harus dihadapi 11 tadi. Dibolak-balik tendang-tendang, nggak masuk. Terus dia cari strategi lagi, bolak-balik lagi, strategi lagi. Walaupun lawannya tadi pagar bis misalnya. Ya, semua turun itu, 10 pemain turun, tambah kiper. Nutup tadi. Dia cari strategi ini gimana bisa keluar, dia bongkar itu. Ketika sudah masuk gimana coba? Senang gak dia itu? Senangnya luar biasa. Dia mau jungkir-jungkir balik, kayak mau salto, kayak terserah dia itu. Senangnya luar biasa. Karena ada lawan. Maka kalau hidup kita itu mesti melawan iblis dan kroni-kroninya, itu berhasil. Semakin maju dia. Bersaing lawan ini bisa. Dia naik tingkatan lagi. Imannya tambah lagi. Bersaing lawan ini bisa lagi. Bertambah lagi seperti itu. Diuji. Terus yang ketiga. Ketiga, iblis diciptakan sebagai ujian untuk menguji manakah yang jelek, manakah yang baik. Nanti akan diuji. Siapa yang jadi orang-orang beriman, siapa yang kafir. Siapa yang mau menantang iblis, siapa yang mau jadi pengikutnya iblis. Ujian. Kalau nggak kayak gini, nggak akan ada yang tahu ini yang jadi orang yang baik ataukah tidak. Dengan adanya ujian akan tahu ini berhasil ataukah tidak. Hadapi iblis macam itu. Terus yang keempat. Keempat, supaya nampak jelas athar. Jejak athar. Supaya nampak jejak athar dari nama-nama Allah, yaitu Allah itu Ar-Rafi' yang meninggikan dan Al-Khafid yang merendahkan. Allah itu punya nama Ar-Rafi. Lawannya itu adalah Al-Khafid. Ar-Rafi itu artinya apa? Yang meninggikan. Al-Khafid itu apa? Yang merendahkan. Berarti nama ini direalisasikan dengan adanya iblis. Maka kalau ada yang berhasil lewat ujian ini, derajatnya jadi tinggi. Berhasil lawan iblis tadi, ya, berhasil dia melawan iblis, derajatnya jadi tinggi.
Sedangkan kalau dia tidak berhasil jadi rendah. Maka untuk menunjukkan nama Allah tadi Ar-Rafi dan Al-Khafid. Terus yang kelima. Kelima, supaya keluar watak manusia dari yang baik dan buruk. Nah, nanti karena ikuti iblis, wataknya keluar nanti. Oh, ini suka marah. Ya, oh ini hasadnya itu besar sekali. Bencinya pada orang itu besar sekali. Akan nampak langsung di situ. Watak-watak jeleknya keluar. Dan ada juga diatasi dengan watak-watak yang baik. Watak-watak banyak keluar. Dilihat orang kena musibah, bukan dia syukuri, malah dia tolong itu. Walaupun itu musuhnya misalnya, malah dia tolong. Watak baiknya keluar. Ini diantara hikmah lagi. Terus yang keenam. Keenam, supaya nampak tanda-tanda kuasa Allah bagi pelaku kekufuran seperti kebinasaan pada kaum Tsamud dan kaum Lut. Nah, Allah nanti akan tunjukkan kekuasaannya. Siapa yang kufur seperti kaum Tsamud dan Lut, itu disiksa berat. Kaum Lut, apa dosa kaum Lut? Apa kaum Lut? Hah? Apa? Suka sama jenis LGBT. Gimana ceritanya kalau kaum Lut dulu disiksa? Di balik buminya. Di balik buminya gimana? Diangkat buminya ke atas, terus dibalik, terus dijatuhkan. Terus, jadi bukan diangkat saya terus diturunkan itu, diangkat terus dibalik terus diturunkan itu. Maka kalau ada yang ikuti perbuatan seperti ini, perbuatan iblis kan yang dia ikuti kayak gitu. Godaan iblis yang dia ikuti, godaan setan yang dia ikuti. Nah, dengan mengikuti ini sampai orang itu dalam tingkatan kufur, sampai tingkatan kufur, Allah murka. Maka kuasa-kuasa Allah nanti akan dibuktikan, akan ditunjukkan saat itu. Maka orang akan tahu, wah ini kuasa Allah itu keluar. Ini karena orang maksiat, datang tsunami, datang gempa, datang yang lain-lain. Tahu ini karena orang malah mengikuti iblis, mengikuti setan, tidak mengikuti jalan Allah, tidak mau beriman, malah mereka senang dengan kekafiran, senang dengan dosa-dosa besar, senang dengan maksiat. Terus hikmah Allah menetapkan musibah termasuk juga penyakit. Apa hikmahnya? Sini nanti ada 16. Hikmah Allah menentukan musibah. Pertama, musibah itu sebagai ujian. Siapakah yang mampu bersabar? Diuji, siapa yang mampu bersabar? Kalau dia berhasil hadapi ujian ini, mampu bersabarnya, derajatnya naik. Terus yang kedua. Kedua, untuk membersihkan hati manusia dan supaya jelas dari sifat-sifat buruk karena supaya lepas dari sifat-sifat buruk karena ketika musibah datang maka kesombongan, ujub, hasad berubah menjadi ketundukan kepada Allah. Awalnya orangnya itu sombong, ujub dengan dirinya, musibah datang, down dia. Keadaannya berubah 180 derajat, sombong gak bisa ditambahkan lagi, sudah gak bisa berbuat apa-apa. Dulu dia nindas orang, zolimi orang, Allah uji dia langsung ya, kekayaannya habis, hartanya habis, down dia, jatuh miskin. Dan banyak orang-orang yang zolim kayak gitu, keadaannya berubah 180 derajat. Dia sudah gak bisa sombong lagi, gak bisa nindas orang lagi, gak bisa hasad, benci orang lagi, gak bisa. Sudah dengan ujian ini keadaan jadi berubah. Maka sifat-sifat buruk ketika itu jadi berubah. Orang tadi kemudian jadi tobat pada Allah. Sudah, ini karena kesalahan-kesalahannya dulu. Dia baru sadar itu karena kesalahannya. Terus yang ketiga. Ketiga, iman seorang mukmin menjadi kuat. Adanya musibah, ujian, penyakit membuat iman kita menjadi kuat. Terus keempat. Keempat, musibah menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya manusia. Manusia lemah. Diuji dengan penyakit flu saja nggak bisa berbuat apa-apa. Ini baru ringan ini. Flu ya sudah malas. Ya, mau bergerak sedikit, setelah saya tiduran. Sudah nggak ini lagi. Padahal badannya berotot, kalah saja dengan flu. Iya kan? Berotot dia. Badannya gimana? Six pack coba. Bisa kalah dengan flu nggak? Wah bisa. Yang six pack selamat dari flu nggak? Dibanding dengan yang perut buncit. Ayo gimana? Selamat nggak? Tetap juga. Bukan masalah dia itu badannya kayak bagaimana. Dia mau kuat bagaimana, mau angkat besi kayak angkat apa kayak dia itu latihan terus itu. Ya. Gak ada ngaruh itu di situ. Allah uji dia langsung sudah, KO dia, lemah. Padahal dia sudah melatih diri tadi itu, sudah angkat besi, nggak bisa lawan flu sih, nggak bisa, coba lihat.
Flu datang nggak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Bisa berbuat apa-apa. Padahal latihan dia tiap hari. Angkat ini bisa, angkat ini sekian kilo, ini bisa, ini sekian kilo, bisa dikasih flu, KO langsung. Mau ngapain? Sudah dia tidur saja. Lemah langsung. Siapa yang kuat? Allah. Menunjukkan manusia sifat kekurangan ada terus. Allah sifat kuat. Tidak mungkin pada Allah itu ada sifat kelemahan. Manusia yang sifat lemah. Ditunjukkan dengan adanya musuh, manusia jadi lemah langsung. Wah, gempa datang. Awalnya orang itu penuh dengan kesombongan. Sudah gempa datang, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lari dari rumah, tsunami datang, lari kabur sana sini. Kalau itu nggak ada itu, wah semuanya luar biasa. Kerjaannya tiap hari guyon saja terus. Ketika itu datang, cuma beralih jadi tertawa jadi nangis, berubah. Mungkin itu baru 5 menit yang lalu dia tertawa-tertawa. Musibah ini datang, langsung berubah jadi nangis. Lemah langsung. Ya, lemah langsung dengan seketika itu juga. Terus yang kelima, dengan adanya musibah kita jadi semangat berdoa dan ikhlas. Nah, orang jadi semangat berdoa, utangnya banyak. Numpuk utangnya lagi, tambah lagi utangnya numpuk lagi. Wah, jadi rajin tahajud. Utangnya dulu nggak ada kayak begitu, wah fine aja dia. Wah sudah nggak mikir sholat, nggak mikir ibadah. Utangnya numpuk, wah kembali ke masjid luar biasa khusyuknya. Dulu nggak pernah nongol di masjid. Allah timpakan dia ujian, ketipu dia. Kemudian utang numpuk terus, Allah uji di situ. Lemah dia, akhirnya dia mau cari jalan lain lagi nggak bisa. Doa saja dia selesaikan. Rajin berdoa. Sholat malam dulu nggak pernah, sudah ganti rajin sholat malam lagi. Coba kalau utangnya nggak ada, coba mau kembali ke masjid nggak. Allah uji dia di situ. Terus berikutnya lagi, keenam, musibah itu untuk membangunkan seorang yang sedang lalai. Ada yang cuma sibuk dengan dunia terus. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu, Ahad nggak mikir ngaji juga. Sudahlah refreshing. Yang hobi motor ngurus motor, yang hobi mobil ngurus mobil, yang hobi sepeda ngurus sepeda. Ngaji enggak ada waktu, saya sibuk. Malah sibuknya cuma ngurus ini saja. Ya. Allah uji dia lalai ketika itu. Baru dia sadar, oh iya ya, saya selama ini kurang di sini. Umurnya bertambah nggak ingat dia tentang akhirat, nggak ingat dia tentang ibadah, sholat pun belum paham. Ketika diuji baru dia itu paham di sini. Oh iya, saya selama ini salah lalai dari ibadah. Maka kalau ada yang tanya antum, dia punya masalah banyak, coba lihat aja dia kesehariannya gimana. Kalau kesehariannya itu nggak pernah ingat masjid, nggak pernah ingat sholat, ya ingatkan itu dulu, kamu jangan bantu. Karena masalah pentingnya itu di situ. Gimana Allah mau tolong dia saja nggak mau beribadah pada Allah? Iya kan? Dia saja nggak mau ibadah pada Allah, Allah mau nolong dia gimana coba? Kamu bantu dia kayak gitu terus nggak akan berubah. Terus dia, kamu nggak pernah ke masjid kan? Itu masalahmu itu di situ. Bujuk dia di situ untuk rajin ke masjid, ibadah dulu. Nah, baru kalau kita punya kelebihan harta, nah masuk di situ. Enak dia jadinya. Jadi nasihat jadi manfaat. Dia merasa terbantu ketika itu. Ya, beda kalau kita bantu langsung, nggak negeri ini sudah kita kasih bantuan lagi. Cuma urusan lahiriah saja kita penuhi. Batinnya nggak akan jadi baik. Terus berikutnya lagi. Ketujuh, nikmat itu baru dirasakan kalau kita mengetahui lawannya. Kita baru rasakan nikmat sehat ketika kita mendapatkan sakit. Nah, nikmat itu, ini kaidah ya. Nikmat itu baru dirasakan ketika kita tahu lawannya. Sakit itu baru tahu nikmat sehat. Ya kan? Kita nggak bisa jalan, baru tahu nikmatnya jalan kayak begini. Terus kalau jomblo gimana? Hah? Tahu nggak nikmatnya? Oh iya ya, nikah itu enaknya, aku saya masih begini terus. Oh dia tahu itu baru susahnya hidup menjomblo. Tahu lawannya kan? Oh tahu lawannya. Ini nikah, ini jomblo. Jadi jangan mikir kamu jomblo terus. Kalau mikir itu terus kamu fine aja. Nah mikir lawannya seperti apa? Wallahu a'lam. Azan dulu.
Baik, lanjutkan lagi sisanya. Kedelapan, ada penyakit yang datang malah jadi sebab kita selamat dari penyakit yang lain. Baik, kadang ini kata Syekh Muhammad Al-Hamad, beliau katakan ada penyakit yang datang, kita dapat penyakit A ini, malah kita dapat terhindar dari penyakit yang lain yang mungkin lebih parah. Di antara hikmah kayak gitu. Selamat dari satu musibah, ya, kita diberikan musibah yang lain. Yang ini mungkin lebih ringan daripada yang kita seharusnya dapat. Nah, itu di antara hikmahnya seperti disebutkan dalam nomor 8. Terus ke-9. Ke-9, adanya musibah membuat lainnya mengasihi yang terkena musibah dan Allah memerintahkan kita untuk menyayangi orang yang di muka bumi. Maka kita akan dikasihi oleh Allah yang Maha Tinggi di atas sana. Baik. Ar-rahimuna may yarhamur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah. Maka kasihanilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka Allah yang ada di atas sana akan menyayangimu. Jika adanya musibah, ada yang susah, kemudian ada yang berlebihan dalam harta, ada yang membantunya. Melatih yang lain untuk membantu. Dan ini jadi pahala tersendiri untuk yang membantu tadi. Terus yang ke-10. Ke-10, musibah itu jalan hidayah. Musibah itu jalan hidayah. Karena ada yang kena musibah, baru kemudian dia dapat hidayah. Ketika Allah memvonis dia, misalnya dia kena vonis, ya Allah takdirkan dia kena vonis, punya penyakit yang parah, lalu dia tinggalkan maksiatnya yang ada. Terus yang ke-11. Ke-11, musibah itu jadi ladang pahala. Mau bersabar, pahala terus yang diperoleh. Ke-12. Ke-12, musibah menunjukkan bahwa dunia itu rendah dan hina. Dunia itu rendah dan hina. Karena kita dapat kesusahan saja. Kalau akhirat kekal abadi, tidak ada lagi kehinaan. Semua nikmat-nikmat yang tinggi. Tidak ada lagi yang rendah-rendah. Tidak ada lagi kesusahan. Yang susah semua akan hilang nanti di akhirat. Terus yang ke-13. Ke-13, Allah Maha tahu yang terbaik untuk hamba dibanding dengan pengetahuan hamba itu sendiri pada dirinya. Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan kita tahu tentang diri kita sendiri. Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita dibandingkan yang kita tahu untuk diri kita sendiri. Kita sakit, Allah tahu yang terbaik untuk kamu saat ini sakit dulu. Mungkin kamu untuk istirahat terlebih dahulu. Kemarin diforsir tenagamu untuk aktivitas. Ada waktu untuk rehat gitu. Diberikan kesempatan seperti tadi. Ada hikmah seperti ini. Terus ke-14. Ke-14, kita tidak tahu akhir urusan kita seperti apa. Kita tidak tahu akhir urusan kita seperti apa. Adanya musibah, tadi jadi ujian. Ada yang mau bersabar, akhirnya akhir hidupnya jadi baik dengan dia bersabar tadi. Ya, ada yang banyak mengeluh hingga membuat Allah itu murka. Akhirnya ada yang dapati su'ul khotimah, nasib yang jelek, akhir hidup yang jelek. Ya. Namun kalau dia pahami tentang musibah tadi, dia akan hadapi dengan sabar, walaupun sampai nyawanya nanti direnggut. Terus ke-15. Ke-15, orang yang mendapatkan musibah akan masuk dalam golongan orang yang dicintai Allah.
orang yang mendapatkan musibah, karena setiap orang kan akan diuji sesuai dengan tingkatan imannya. Makin kuat imannya maka ujiannya makin berat. Imannya biasa-biasa, ujiannya biasa-biasa. Makin diuji membuat Allah itu makin cinta. Makanya kok anak ngaji lebih banyak ujian daripada yang nggak ngaji. Kok dia fine-fine aja punya pacar gitu. Kok saya ini ujian terus sana sini. Karena ngapain dia diuji berat? Ya imannya biasa, diuji biasa. Makin kuat imannya, makin diuji luar biasa. Sudah dengan orang tua ujiannya, wah orang tua saya larang saya itu ngaji. Komentarnya pedas sekali dikarenakan saya jenggotan. Baru jenggot 2 helai saja coba dikomentari macam-macam coba. Ya. Baru 2 aja itu. Terus sudah, aduh ngapain kamu kayak gitu? Sudahlah dipotong saja. Mau jaga 2 saja berat sekali. Ya nah, komentarnya luar biasa. Ada saja ujian. Kok yang ini kok biasa-biasa kok dia fine-fine aja gitu, enjoy banget hidupnya. Ya ngapain? Imannya biasa, ujiannya biasa. Iman makin kuat, makin diuji. Nah, makin diuji dia sabar. Nah, itulah hal yang menyebabkan Allah ada cinta padanya. Terus ke-16. Ke-16, sesuatu yang Allah benci bisa jadi datang dengan sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang Allah sukai bisa jadi datang dengan sesuatu yang kita benci. Nah, lihat, ada yang kita sukai, itu sebenarnya Allah tidak senang kita dapati itu. Kita senang misalnya lulus untuk suatu tes di suatu perusahaan, Allah tahu, oh itu tidak baik untukmu, dicegah kamu, nggak lulus. Awalnya kita, wah kenapa seperti ini, stres dia mikir ini saja, baru satu kali tes ketika dia ingin daftar kerja. Namun ada yang kita itu tidak suka sekali, padahal itu Allah itu sukai. Wallahu a'lam bishawab. Dan berakhir dengan serial ke-6 ini pembahasan takdir dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Setelah itu nanti pembahasan tentang malaikat.